bersama yang selamat datang, selamat yaitu pemilihan pada Bapak Kelas. Pada Bapak Ibu juga ucapkan terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini yang diberikan yaitu menyampaikan yaitu permasalahan-permasalahan yang hadapi belajar tentang pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini kiranya ya itu ada permasalahan, tapi biasa itu namanya anak-anak di kelas 1 itu sering pada saat yang memberikan pembelajaran ya namanya anak kelas 1 disiplinnya yang kurang itu kadang-kadang di saat yang memberikan itu penjelasan dia kurangnya disiplin dalam kelas itu ya mundar mandir, kadang-kadang itu suruh dikasih membaca, kadang-kadang dia ada yang mau ada tidak, kadang-kadang ada yang nangis gitu. Itu bagus. Nah, bagaimana strategi dalam pelajaran yang sudah berusaha dan yang sampai tuntun terkait dengan materi yang dia sampaikan itu mengarah tentang pembelajaran, tapi dibarengi dengan membaca dan menulis itu Pak. Dan tapi kelas-kelas yang lebih tinggi, kelas 4, 5, 6 itu yang memang terapkan itu strategi pembelajaran itu tentang kedisiplinan apa itu disiplinnya itu tentang di dalam kelas apa yang diyakini sudah diyakini oleh guru kelasnya saya sudah tidak lagi, tapi ada saja Pak, ada berapa tapi kurang. Memangnya anak-anak itu pasti ada gelombangnya, ada yang ingat tidak itu. Yang maklumi Pak, kan namanya anak-anak seperti apa yang disampaikan pada aturannya tadi itu kita aja artinya tetap bersabar Pak, tapi yang berusaha sebagai tantangan seorang guru itu apapun yang ditemukan itu pasti dia akan artinya yang akan bisa berusaha untuk meluruskan atau bisa membentuk dengan yang kurang gitu. Tapi tentang materi yang dia sampaikan itu mungkin ada yang sudah bisa memenuhi, ada yang tidak tentang yaitu pembelajaran apa itu mungkin masih masih ada kurang Pak. Nah, berarti yang berusaha sesuai dengan jadwal pasti dia akan selesaikan Pak. Terima kasih Pak, cuma itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Mangku. Setelah yang tangkap pembicaraan Pak Mangku, jadi di kelas rendah kelas 1 memang seperti yang sampaikan tadi, anak-anak itu kan masa transisinya dari PAUD ke sekolah dasar. Jadi kita selaku orang tua anak-anak di sekolah, bagaimana kita menemukan rasa sabar seperti anak kandung kita sendiri di rumah. Jadi dengan sabar, kemudian terus memberikan semacam afirmasi positif kepada anak-anak. Saya pastikan lambat laun mungkin di semester berikutnya anak-anak tidak akan mungkin cengeng lagi seperti dikit-dikit nangis. Nanti kita belajarkan mandiri kepada mereka sehingga tidak selalu bergantung kepada orang lain, misalnya dalam hal memakai pakaian ini. Tapi penting juga diterapkan keyakinan kelas walaupun di kelas 1 tapi yang masih sifatnya sederhana. Oke. Jadi Pak Mangku sudah keyakinan kelasnya itu boleh membuat dengan guru kelasnya boleh. Oke, silakan bersama muridnya juga. Jadi guru agama, kemudian guru kelas dan murid itu bersama-sama nanti membuat keyakinan kelas, direvisi lagi bersama masing-masing guru kelas boleh. Silakan. Oke. Nah, mungkin tentang harapan tentang tantangan yang dihadapi guru sudah Pak Ibu kita lanjutkan. Harapan dan kebutuhan guru dalam komunitas, harapannya seperti apa ya? Ada mungkin harapannya Bapak Ibu bisa disampaikan atau kita diskusikan nanti di komunitas belajar nih tentang harapan kita, karena ini terkait dengan waktu Bapak Ibu.
Jadi harapan Pak Ibu seperti apa yang saya butuhkan itu kembali dulu kita berefleksi ya Pak Ibu, sehingga kita tahu apa sih yang saya butuhkan dalam komunitas belajar di sekolah ini. Kemudian cara membangun kolaborasi yang efektif. Caranya gimana Pak Ibu supaya kolaborasinya efektif? Yang pertama kita harus jelas juga mempunyai tujuan dulu. Tujuan itu harus tujuan bersama. Bukan tujuan guru kelas 1, bukan tujuan guru kelas 5, bukan tujuan guru agama, tetapi tujuan bersama. Nah, dengan tujuan bersama itu, karena memiliki tujuan yang sama, sehingga kita bisa membangun kolaborasi. Kolaborasinya seperti apa? Kolaborasinya cukup dengan melakukan hal yang menjadi asetnya sendiri. Maksudnya yang pintar IT di IT, yang pintar punya ide ini tukar pun apa-apa. Saya punya ide ini, tolong buatkan saya slide-nya gimana ya, caranya di laptop atau di PC gimana ya, itu kolaborasi Pak Ibu. Bukan hanya semua harus bisa belajar komputer, bukan semua harus inovatif, bukan, tetapi kita kolaborasi sesuai dengan potensi diri kita masing-masing, tetap potensi. Kemudian penjadwalan kan sudah Pak Ibu kita rencanakan setiap hari Sabtu, kalau tidak libur atau kalau tidak ada halangan pasti kita laksanakan. Frekuensinya seminggu sekali. Fokus dan topik komunitas belajar kan sudah fokusnya nanti udah ada perencanaan diskusi kecil Pak Ibu, diskusi santai itu. Ada Pak Agusnya nanti rencananya nanti di praktik baik di tanpa. Kemudian Bu Ratnanya tentang apa ya? Udah boleh tentang belajar di kelas tentang yoga itu boleh silakan. Bu Jeronya tentang ice breaking boleh ya. Karena seperti itu Pak Ibu kita bisa diskusikan kongwal, ada yang praktik baik, kemudian diskusi, sehingga guru lain bisa mengadopsi atau memodifikasi. Nggak harus sama dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab ini sudah Pak Ibu. Jadi saya sudah buatkan SK-nya dan kemudian struktur organisasinya, tugas-tugasnya itu sudah tercantum dalam SK tersebut. Kemudian penggunaan teknologi dalam komunitas belajar sudah, tapi mari kita terus kembangkan lagi. Sehingga teknologi di satu Puringsari ini semakin berkembang. Menjadi harapan kita bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian monitoring, refleksi lagi Bapak Ibu ketemu dengan yang namanya ini refleksi. Penting sekali refleksi ini, dimanapun pasti ada refleksi. Monitoring, karena tidak usah monitoring sebenarnya, karena kalau saya ini pasti ikut kan, kemudian penggeraknya juga ikut kan. Mungkin monitoring dari pengawas, sekali-kali kita undang Bapak Korwinnya, pengawas kita boleh, sehingga dapatkan semacam arahan atau masukan lebih baik lagi dalam kegiatan selanjutnya. Evaluasi dokumentasi komunitas belajar. Jadi dokumentasi sudah dalam bentuk foto, video pun kita sudah simpan, kemudian slide materinya juga sudah tersimpan. Nah terakhir mungkin ini Bapak Ibu, tetap apa yang tadi yang tekankan berkali-kali adalah refleksi. Jadi pertanyaan yang pertama ini terkait dengan pemahaman terhadap konsep komunitas belajar. Pertanyaan refleksi. Berarti dijawab di diri sendiri aja Pak Ibu, karena kita diskusi kecil dulu ini, nanti saya sediakan Google Form. Nanti silakan sehabis kegiatan ini Bapak Ibu boleh isi Google Formnya itu untuk refleksi Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, apakah saya telah memahami konsep komunitas belajar dengan baik? Kalau sudah, ya sudah. Kalau belum, saya belum memahami konsep komunitas belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana komunitas belajar bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi profesional? Ingat, pertanyaan ini ke diri sendiri Bapak Ibu, bukan ke orang lain. Ampunan takon sarang temannya, bikin apa jawabannya? Nah seperti itu ini kembali berefleksi diri, memeriksa diri, mengevaluasi diri. Jawab dengan jujur. Kemudian yang kedua, keterlibatan pribadi dalam komunitas belajar.
seberapa besar niat dan kesiapan saya untuk terlibat dalam komunitas belajar. Kalau sangat besar, harapan saya bisa jadi sangat besar. Sedikit, itu Bapak ini silakan. Nggak usah harus semuanya jadi nyuruh kerjanya yang tenang-tenang, yang apa yang ada di perasaan Bapak Ibu itu yang lebih diketikkan atau dituliskan nanti di Google Form-nya. Apa kontribusi yang bisa saya berikan dalam komunitas belajar ini? Oke, apa yang saya sudah kenal ini, saya ini, silakan. Saya ini, saya belum, itu bisa apa? Nggak akan ada nilainya, ini nggak ada hubungannya dengan remedinya. Kayak tidak bahas ada hubungannya apa? Ini refleksi diri Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Tanya ketiga tentang kebutuhan pengembangan diri. Kalau saya kira ini perlu sekali Bapak Ibu mengembangkan diri. Pertanyaannya, bidang apa saja dalam pengajaran saya yang perlu ditingkatkan? Yang tahu itu Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain yang tahu. Yang tahulah diri Bapak Ibu sendiri. Dan bagaimana komunitas belajar bisa membantu saya dalam hal tersebut? Karena ini baru berjalan beberapa bulan, mudah-mudahan terus konsisten berkelanjutan sehingga dampaknya pasti kita rasakan kalau kita benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan konsisten. Apakah saya merasa membutuhkan pelatihan atau dukungan? Kalau tidak, silakan tidak. Saya sangat perlu dengan pelatihan, silakan ketikkan. Kemudian kolaborasi dengan rekan guru. Pertanyaan, bagaimana pengalaman kolaborasi saya dengan rekan guru sejauh ini? Nah, harus kolaborasinya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya mendampingi diskusi kecil berdua aja kan sudah kolaborasi Bapak Ibu. Tapi yang namanya kita selalu kurang dalam hal apa? Dalam hal dokumentasi kan. Jadi siapa pun lewat videonya yang beberapa menit ini kali. Sehingga ditanyakan pernah kolaborasi, pernah mana buktinya? Nih, pun Pak Jansat jangan. Padahal itu sangat penting. Nanti kalau Bapak Ibu ada kegiatan silakan share di grup kita, grup sekolah. Nanti kita upload di drive bersama Bapak Ibu sehingga siapapun dari sekolah kita bisa mengaksesnya ketika diperlukan. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam komunitas belajar? Silakan nanti dijawab apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ini ada 8 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan kelima, tantangan yang mungkin dihadapi. Apa tantangan yang saya antisipasi saat berpartisipasi? Tantangannya apa? Bisa tantangan dari diri dan dari luar. Kemudian bagaimana saya bisa mengatasi tantangan tersebut? Silakan. Misalnya dengan pelatihan, misalnya dengan belajar ini,